Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Puspamurti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A. NPM saya 24 10 63 111 0012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Sebelum itu, mari kita masuk ke pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis itu adalah al-qaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi? Perawi itu adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi atau yang biasa disebut dengan sanad. Sedangkan marwi adalah isi dari berita yang diriwayatkan atau yang biasa kita sebut dengan matan. Contoh hadisnya adalah yang artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi untuk matannya itu adalah isi dari hadis yang diriwayatkan, yang dimana di sini barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Nah, itu merupakan matan dari hadis yang diriwayatkan. Serta untuk sanadnya itu dapat dilihat di sini, yaitu menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim. Abu Hazim juga berkata, saya mendengar Abu Hurairah. Terus habis itu dan terakhir Abu Hurairah itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad itu adalah nama-nama yang mendengar hadis tersebut yang diawali dari Nabi serta berakhir pada orang yang terakhir mendengarkannya. Untuk pembagian ilmu hadis itu ada dua, yaitu ada riwayah dan diroyah, di mana riwayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, serta ketelitian segala redaksinya, yang dimana objek pembahasannya itu adalah diri Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Lalu selanjutnya ada hadis diroyah, yang dimana ilmu ini mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukum, serta keadaan perawi, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Dimana diroyah ini membahas tentang memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita, metode perawi ketika menerima periwayatan hadis, dan apakah periwayatan tersebut bersambung atau terputus, diterima atau ditolak, terus serta sifat perawi dan biografinya, bentuk pembukuannya, serta istilah-istilah ahli hadis. Selanjutnya, yaitu ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama yaitu ada periode Nabi Muhammad SAW, di mana pada periode ini terdapat larangan menulis hadis karena beliau khawatir akan bercampur dengan Al-Quran, di mana saat itu hadis dan Al-Quran itu sama-sama menggunakan bahasa Arab. Lalu larangan dan kebolehan menulis hadis juga bersifat kondisional. Contohnya pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW boleh mengizinkan untuk menuliskan hadis tersebut. Serta ada beberapa sahabat yang memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Lalu selanjutnya itu ada masa sahabat. Nah, di mana di masa ini disebut dengan pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah bagi saksi
dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis tersebut, dikarenakan maraknya hadis palsu akibat konflik politik, serta ada rilah ilmiah di mana para sahabat itu berkunjung ke ahli hadis sebelumnya untuk menanyakan kesohihan hadis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masa tabi'in, di mana di masa ini hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan di mana model-model kitab hadis yang muncul ini seperti Muwatta, Musannaf, dan juga Musnaf. Namun dalam periode ini juga penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan serta fatwa para sahabat. Selanjutnya yaitu masa tabi'in, di mana periode ini merupakan periode keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, di mana di sini tuh sudah mulai difilterisasi dan dipisahkan dari perkataan serta fatwa sahabat. Dan di sini juga ada masa klasifikasi di mana muncul kutubus sitah, yang artinya kitab 6, intinya ada kitab 6. Lalu selanjutnya ada masa setelah tabi'in, di mana penulisan hadis lebih sistematik, terus juga muncul kitab Mustadrak Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Jadi sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.